Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Labib. Sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Revolusi Big Data dari matkul Big Data Management. Sini saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Yang pertama ada di definisi Big Data. Yang ke satu ada jumlah, volume data yang besar dan kompleks melampaui kemampuan sistem tradisional untuk memproses. Yang kedua ada kecepatan. Data dihasilkan dengan cepat dan perlu diproses secara real time untuk memaksimalkan nilai. Yang ketiga, variasi data berasal dari berbagai sumber dan dalam berbagai format seperti teks, audio, video, dan sensor. Veritas adalah keakuratan dan keandalan data sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di slide kedua itu ada karakteristik big data. Yang pertama ada volume, velocity, variety, dan veracity. Yang volume itu adalah jumlah untuk memasukkan semua data hingga terus meningkat. Dan yang kedua adalah cara bagaimananya mengirim data secara cepat dengan hasil yang diproseskan. Yang ketiga itu adalah macam-macam berbagai jenis data yang dikumpulkan seperti gambar, video, dan audio, dan masih banyak lagi seperti file-file yang besar. Dan veracity itu adalah keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan. Sumber-sumber big data. Yang pertama ada media sosial. Aktivitas pengguna postingan dan interaksi di platform media sosial. Yang kedua adalah sensor. Data yang dikumpulkan dari sensor seperti sensor cuaca, sensor lalu lintas, dan sensor industri. Yang ketiga ada transaksi, data dari pembelian, penjualan, dan transaksi keuangan. Terus yang keempat ada website, blog kunjungan, interaksi pengguna dan aktivitas di situs web manapun. Yang di slide kelimanya ini ada teknologi big data. Yang pertama ada cloud computing, database NoSQL, analisis data, pembelajaran mesin. Cloud computing adalah untuk menyimpan dan komputasi yang scalable untuk memproses data besar. Database non-SQL, struktur database yang fleksibel untuk berbagai jenis data. Dan ada analisis data, alat dan teknik ini digunakan untuk mengidentifikasikan pola dalam tren dalam data. Pembelajaran mesin, algoritma yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi. Di slide ke-6 ini ada aplikasi data. Yang pertama adalah e-commerce, rekomendasi produk, personalisasi, dan analisis perilaku pelanggan. Yang kedua adalah kesehatan, diagnosis penyakit, pengembangan obat, dan manajemen pasien. Yang ketiga ada keuangan, deteksi penipuan, manajemen risiko, dan analisis pasar. Yang keempat ada pemerintah, pengambilan keputusan kebijakan, manajemen sumber daya, dan layanan publik. Di slide ke-7 ini ada tantangan pengolahan data. Tantangannya ini dibagi jadi 4, yaitu ada stabilitas, keamanan, kualitas data, dan privasi. Yang pertama ada scalability ini untuk memproses data dengan cepat dan efisien. Yang kedua ini pastinya sudah untuk melindungi data sensitif dari akses yang ilegal atau tidak sah. Yang ketiga ada kualitas data, memastikan akurasi dan keadaan data yang dikumpulkan. Dan yang keempat adalah privasi, melindungi individu dan memastikan penggunaan data yang bertanggung jawab agar tidak bisa dilihat oleh orang-orang umum. Di slide ke-8 ini adalah peran big data dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada data, terus yang di kedua ada informasi, ketiga dia ada pengetahuan, dan keempat kebijaksanaan. Yang data ini ya sudah pastinya tidak ada ini ya, sepertinya ya, untuk data lah. Informasi, data yang diproses
dan dia organisir. Ketiga, ada pengetahuan pemahaman tentang pola dan tren, kebijaksanaan pengambilan keputusan yang cerdas berdasarkan pengetahuan. Masa depan big data yang sudah pastilah untuk di pertama ini adalah AI dan ML, analisis data yang lebih canggih dan otomatis. Dan yang kedua ada Internet of Things, IoT, data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung. Ada bagian ketiga ada blockchain, meningkatkan keamanan dan transparansi data. Yang keempat ada komputasi kuantum, kemungkinan pengolahan data jauh lebih baik cepat. Kesimpulan big data di sini adalah big data telah mengubah cara hidup kita dan bekerja dengan memahami dan memanfaatkan kekuatannya, dan kita dapat mendorong kemajuan dan mencegah tantangan global. Terima kasih. Untuk selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.